Di Jakarta, soal banjir atau genangan air kerap terjadi di sejumlah daerah yang permukaannya rendah. Namun di Jakarta Barat, di Kampung Apung, warganya memutar otak agar genangan air berubah menjadi berkah. Mereka pun membersihkan sampah dari tempat berkumpulnya air, lalu melakukan budidaya ikan lele yang kini setiap kali panen meraup jutaan rupiah. Dan berikut kita simak Sisi Kota. Oke bang, masih delay bang ya. Sianya pak, ini pak. Kampung Apung, sesuai namanya, kampung ini berdiri di atas genangan air di kawasan Kapuk, Jakarta Barat. Awalnya, kampung ini pada tahun 1990-an adalah daratan kering. Namun, pesatnya pembangunan membuat kampung ini yang merupakan permukaan rendah membuat wilayahnya menjadi tempat genangan air. Bagi warga, salah satunya Usman, ketimbang tergusur dari wilayah yang sudah ditinggalinya sejak puluhan tahun lalu, Usman bersama warganya memilih bertahan. Bahkan dirinya menyulap wilayah yang tergenang air menjadi sumber penghasilan warga. Awalnya genangan air di Kampung Apung dipenuhi sampah. Warga pun berinisiatif untuk membersihkannya dan mulai membudidayakan ikan lele pada 2009. Kini Kampung Apung menjadi salah satu penghasil ikan lele di Jakarta. Sebenarnya sih kita ngebudidaya ikan lele sebenarnya kita ngilangin sampah supaya orang nggak ngebuang sampah di daerah kita. Soalnya kan dulu waktu belum ada lele ini semuanya sekeliling ini sampah semua. Pas lama-kelama kita ada inisiatif lah masyarakat lah kita gotong royong, yuk kita angkat sampahnya kita piarain lah lele. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sekarang sampah udah agak berkurang, tempat juga kita udah agak bersih. Walaupun kumuh juga tetap bersih lah hitungannya, nggak kayak seperti dulu sampah. Saat ini Usman memiliki 6 keramba yang masing-masing berukuran sekitar 2 kali 4 meter. Di setiap keramba terdapat sekitar 1.000 ekor bibit lele. Bibit ikan lele dibeli Usman dengan harga Rp300.000 per 1.000 ekor. Kali ini Usman hendak memilah ikan lele yang sudah berusia lebih dari 1 bulan di salah satu kerambanya. Ikan berukuran kecil akan dipisahkan dengan yang berukuran besar yang sudah layak jual. Nah, hampir setiap minggu sekali Pak Usman ini memilah lele yang kecil dan yang besar. Yang besar ini langsung dijual ya Pak ya? Iya. Nah ini membedakan yang kecil sama yang besarnya gimana Pak? Yang layak udah siap jual sama yang enggak nih Pak? Yang siap jual kan udah gede, nah kayak ini segini. Udah siap lele udah masuk. Itu ukuran berapa Pak Ini standarnya? Sekilo 8 ekor. Sekilo 8 ekor. Kalau yang kecil-kecil? Yang kecil kan ini masih sekilo 12, masih perlu dirawat lagi. Oh gitu. Dipiara lagi. Ini dipisahkan aja ya. Iya. Yang kecil di Sini nih yang kecil. biru. Waduh, licin juga ya Pak ya? Waduh, susah juga licin ternyata. Ini selain licin kan, aduh licin Pak. Dari tadi saya satu, waduh. Gimana nih susah juga. Ini Kalau yang nggak biasa sama licin, dia licin. Ini kayaknya kalau saya yang milah, Lama. gini, sehari bisa, ini kecil apa gede? Oke Pak. Ikan lele merupakan ikan air tawar dengan ciri khas patil di sekitar sirip yang berfungsi untuk melindungi diri. Setiap keramba berisi bibit lele dengan masa tabur yang berbeda-beda, sehingga masa panen lele di 6 keramba bisa dilakukan secara bergantian. Usman juga sengaja menebar tanaman eceng gondok di permukaan air keramba lele. Usman merupakan warga asli yang lahir dan besar di Kampung Apung. Namun ketika genangan air di kampung makin tinggi, orang tua Usman pindah ke Kampung Melayu, sedangkan dia beserta sejumlah saudaranya memutuskan tetap bertahan di kampung ini. Nah, Bang Usman ini masa kecilnya di Kampung Apung ini juga ya Bang? Iya. Ya? Lahir di sini, Oh. besar di sini. Oh. Sampai sekarang saya di sini sampai punya anak, Oh punya gitu. cucu. Kalau rumah masa kecil Bang Usman? Ah, ini rumah masa kecil kita. Waduh, udah tenggelam nih Bang. Iya, udah tenggelam. Kalau dulu setinggi apa ini Bang? Dulu di sini ada tembok ini, rumah ininya, apa teras atasnya ini, pagar. Dia ada pagarnya ini. Saya tak ini kan pagar tinggi dia. Oh, Nih, semen ini.
Ini berarti yang buat Pagarnya. pagar rumah. Kalau rumah kan biasa ada pagar. Iya, pagar depan. Pagar depan dalam. Kalau itu udah nyaris seatap. Udah seatap. Berarti ini tenggelamnya udah setinggi hampir 3 meter dong, Bang? Hampir 3 meter. Bukannya hampir dong, udah mau 3 meter. Udah 3 meter. Kayak rumah kan paling kagak dari plafon aja di atas 3 meter. Iya. Dari situ ke atas plafon setengah meter, 3 meter setengah kan hampir. Tapi tenggelamnya bertahap ya, Bang? Bertahap, ya nggak langsung. Dia ada 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, sampai sekarang kan. Selain keramba milik Usman, saat ini terdapat puluhan keramba milik warga lain di Kampung Apung. Rata-rata posisi keramba ikan lele dekat dengan rumah warga sehingga memudahkan proses perawatan dan panen. Salah satunya adalah Maksum. Memiliki 4 keramba, dia mengisi sekitar 2.000 bibit lele di setiap keramba. Dan kini Maksum sedang bahagia karena lele sudah siap dipanen. Ya. Lagi mau bantuin Pak Maksun nyendok ikan lele. Ini bantuin apa bikin repot saya juga. Berat juga ya Pak ya. Pada kabur-kaburan nih lele. Iya. Berat. Wah. Udah Pak, bisa diangkat ini. Gimana Pak? Dia. Ya, langsung aja udah. Tua. Ya, tarik sih. Hidupin. Ya. Udah. Sip. Udah sih. Ikan-ikan dari keramba dimasukkan ke drum sebelum dijual ke pengepul. Irsal, salah satu putra Maksum beserta Aziz yang merupakan tetangga rumah, sibuk membantu panen lele kali ini. Mas Irsal, ini lele-lele yang dipanen ini usia berapa bulan Mas? 5 bulan. 5 bulan ya? Iya. Ini besar kecil semua dipanen semua ya? Iya. Tanpa kecuali ya? Yang kecuali kecil kayak gini nih. Oh, yang kecil disortir lagi. disortir lagi? Iya. Nggak dijual ya? Iya. Oh. Kita nunggu gede lagi. Ini tadi ditebas berapa? Bas, ada Udah terakhir ini mah Iya. ada. Semua 75. Iya. Semalam 70, tadi 70, semalam 50. 70 maksudnya? 70 kilo. Oh, 70 kilo. Sisanya udah ada. Oh iya. Setelah disortir, lele yang telah dipanen pun ditimbang dan siap dibawa oleh pengepul ikan. Bahtiar salah satunya, pengepul ikan lele di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ini berarti ditampungnya di tempat ini ya Mas? Ya, Apa? Bekas drum gini. Ini Iya. tahan berapa lama nanti Mas? mana? Ini? Ini ukuran 3 jam Pak. Yang penting kita tahu ukuran tempat naruh apa namanya jerigen isinya. Oh gitu. Jadi 3 jam masih seger ya? Yang segar. Oh masih dikasih air juga ya. Nanti dibawa kemana nih Mas? Ini dibawa ke rumah dulu, nanti ada pembeli ke rumah. Terus Ya. Mas nanti ngelepasnya ke siapa lagi nih? Ada ke ini juga ke lapak, lagi ke lapak datang ke rumah saya. Oh bukan pecel lele gitu juga? Juga. Oh jadi pelapak besar juga ya? Jadi kita bagian istilahnya udah khusus untuk pengepul, udah kita pengepul aja. Masih kita larikan lagi ke ini, kesian sama pedagang yang lainnya. Oke, jadi bagi-bagi juga ya? Yang penting kita udah ada barang, kontune udah barang yang lapak-lapak pasar udah nanti ke saya. Baik. Panen lele sore ini menghasilkan ikan lele seberat 85 kg dengan harga per kilogramnya Rp22.000 oleh Bahtiar. Uang senilai lebih dari 1,8 juta rupiah pun berpindah tangan dari Bahtiar kepada Irsal. Sejak awal tahun ini, Maksum telah melakukan 5 kali panen lele di keramba miliknya. Panen ikan lele berbeda antara satu keramba dengan keramba lain tergantung ukuran dan usia ikan. Hasil 1 kali masa panen lele bervariasi antara 100 hingga 300 kg. Dalam kurun 5 bulan, Maksum menghasilkan cuan lebih dari 10 juta rupiah dari budidaya lele. Selama melakukan budidaya lele, warga di Kampung Apung belum menemui wabah penyakit yang mengganggu ternak ikan. Namun, keberadaan binatang lain kerap mengganggu keramba lele. Tapi ada gangguan binatang-binatang gitu nggak Pak? Kan di sini kan ada danau gini. Ya ada, kadang-kadang suka ular lewat gitu kan. Terus itu biawak juga masuk kadang-kadang juga. Biawak makan lele Pak? Iya mungkin kali, ya kita kan khawatir takut terusak. Jadi kita obrak-obrak aja. Biawaknya suka pecel lele. Gede lagi. Oh gitu. Iya. Dulu dianggap bencana, kini jadi berkah. Genangan air di Kampung Apung telah berubah menjadi sumber penghidupan berkat semangat dan kreativitas warganya. Edi Dwi Agung, Jakarta. Menjelang Hari Raya Kurban, pedagang di Boyolali, Jawa Tengah menggelar kontes